saya berada di kantor kami setelah mengikuti diskusi dengan tema menolak adanya masa jabatan presiden. Kita akan ikuti diskusi ini dan beberapa pendapat yang sangat menarik buat kita semua ketahui. Di antaranya ada Dr. Mulyadi, ada Pak Gatot Nurmantio, dan Refli Harun. Mari kita simak liputannya. Bagaimana pendapat Bapak tentang upaya dari orang sekeliling Jokowi yang ingin agar Jokowi diperpanjang masa jabatannya atau penundaan pemilu atau hal lain lah yang intinya dia ingin memperpanjang kekuasaan? Itu adalah upaya makar konstitusi yang dilakukan oleh para pendukungnya Jokowi. Seingat saya, reformasi yang terjadi pada tahun 1998, salah satu yang paling pokok adalah membatasi kekuasaan presiden. Nah, sekarang mau diperpanjang lagi atau mau ditambah lagi, kan aneh bin ajaib, atau gampangnya itu udah pelanggaran tujuan reformasi. Kalau menurut Bapak apa yang dilakukan para loyalis itu sepengetahuan Jokowi atau tidak, Pak? Menurut Bapak? Menurut saya susah nafsirnya. Tapi kalau menurut saya sepengetahuan, kenapa beliau hadir? Indikasinya itu, Pak, ya? Artinya dia menyetujui, ya? Ya, beliau hadir dalam kumpulan itu. Kalau begitu bisa nggak diterjemahkan bahwa Jokowi ini abai terhadap undang-undang, terhadap peraturan, sehingga dia tabrak aja itu? Bisa jadi, dugaan saya seperti itu. Menurut Bapak, pemilu ini terjadi nggak, Pak, 2024? Harus terjadi. Kalau tidak terjadi? Berarti pelanggaran konstitusi. Oke. Dan rakyat bisa marah. Karena ada pesan dari Undang-Undang Dasar, ada pesan dari tujuan reformasi tahun 1998. Tapi kelihatannya rakyat ini sudah nggak berkutik lagi, Pak, karena mereka sangat represif terhadap rakyat sehingga rakyat tidak berani untuk melakukan gerakan-gerakan Rakyat itu. harus bersatu, bersuara. Kayaknya nggak berkutik. Siapa bilang? Saya yakin kalau rakyat mau bersatu bersuara bisa. Kan mereka bisa memecah-pecah sehingga tidak mungkin bersatu. Ya karena itu kita jaga dong, jangan mau dipecah-pecah. Rakyat harus menjaga, jangan mau dipecah-pecah. Jadi Bapak yakin bahwa kalau tidak terjadi pemilu, rakyat akan melakukan perlawanan? Yakin. Yakin, Pak, ya? Karena udah ada pesan undang-undang dan pesan dari tujuan reformasi tahun 1998 itu, membatasi kekuasaan presiden. Dengan membiarkan upaya ini, apakah bisa dikatakan bahwa presiden memfasilitasi perpanjangan masa jabatan? Saya nggak bisa katakan itu. Tapi kalau saya pendapat dengan kata Pak Gatot tadi, bisa-bisa presiden malah masuk jebakan dari ini, bukan masuk jebakan, yang masuk pengaruh atau jebakan dari para pendukungnya yang mungkin ingin tetap menikmati kondisi saat ini, nggak disadarin bahwa itu sudah melanggar. Dan presiden nggak sadar itu? Bisa jadi nggak sadar, bisa jadi sadar. Ada dua itu, ya. Oke. Terima kasih, Pak Junar. Ya, terima kasih Mas Harsu. Mungkin bagusnya ya, Mas Harsu bisa terjadi. Jadi begini, kalau kita bicara hukum tata negara, ya, itu hati-hati juga. Saya harus frankly speaking ngomong apa adanya, karena di hukum tata negara itu ada yang namanya hukum tata negara, ANSI, hukum tata negara top, ada hukum tata negara darurat, ada konstitusi, ada konstitusional, dan ada yang ekstra konstitusional. Nah, itu sama sahnya dalam kondisi dan situasi tertentu. Tapi saya mau ngomong yang normal dulu saja. Kalau kita bicara normalnya, ya, saya selalu mengatakan begini. Kalau kita bicara tentang perspektif konstitusi, konstitusi kan memberikan masa jabatan itu 5 tahun, fixed term of office, dan itu maksimal 2 kali, dan itu no doubt sudah bilang presiden dan wakil presiden dipilih
untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi one term of office. Ini Undang-undang dasar yang sudah diamandemen. Nah, karena itu tidak ada perdebatan lagi umumnya orang hukum tata negara, walaupun kemarin JK mau mencoba untuk jabatan wakil presiden, yang sebenarnya memang agak kontroversial karena kalau di Amerika yang dibatasi itu jabatan presiden saja, karena the vice president itu bukan kepala pemerintah, dia cuma pembantu. Masa pembantu saja dibatasi, kira-kira begitu. Tapi kita akhirnya sepakat dalam perspektif konstitusi kita bahwa wakil presiden 2 periode. Bahkan ada perdebatan hukum tata negaranya, bagaimana kalau sudah presiden menjabat 2 periode? Apakah dia bisa menjadi wakil presiden? Saya, Pak Jimli, Zainal Arifin Muchtar itu berpendapat bahwa tidak bisa berdasarkan penafsiran sistematis. Jadi systematis interpretation bahwa 2 periode selesai, kalau dia mau jadi wakil presiden maka dia terancam dalam tanda kutip menjadi presiden kan. Kalau kemudian dalam kondisi presiden berhalangan, padahal ayat lainnya mengatakan hanya 2 periode saja. Maka berdasarkan ketentuan itu kami mengatakan tidak boleh, tidak bisa. Tapi ada pakar hukum tata negara yang terkenal, yang kadang-kadang keluar masuk istana juga, ya kan, yang mengatakan katanya ada peluang, mbok ya Gerindra yang mengajukan, karena Gerindra berkepentingan, ya, Prabowo Jokowi misalnya, untuk mengajukan judicial review dan legal standingnya mudah-mudahan diterima. Ya, saya tahu yang lainnya. Iya. Ada inisialnya nggak? Inisialnya MY dibalik tapi. Oke. Nah, jadi dan kalau seandainya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya yakin itu dikabulkan. Wah, Nah, saya nggak bisa percaya dengan Mahkamah Konstitusi. oh, Ini frankly speaking, bukan argumentasi hukumnya ini ya. bukan, karena ini pengalaman, berdasarkan pengalaman ya. Saya mengkritiknya misalnya begini. Ketika kita mengajukan presidential threshold, ya kan, yang mengajukan tuh diaspora Indonesia tidak diterima legal standing. Tiba-tiba ada warga Muara Karang mengajukan mengenai masa jabatan ketua Mahkamah Konstitusi, diterima. Tidak masuk akal, ya kan? Padahal jauh sekali hubungannya antara warga Muara Karang dengan jabatan ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi karena kepentingan mereka mau terima. Inisialnya sama. Hah? NK Muara Karang sama Mahkamah. Iya, mungkin. Karena sama ya. Nah, karena itu saya mengatakan itu fixed term of office. Cuma dalam konstitusi dimanapun di dunia ini selalu ada klausul untuk memperpendek masa jabatan, ya kan? Itulah yang namanya article of impeachment salah satunya. Salah duanya adalah pengunduran diri secara sukarela. Salah tiganya adalah meninggal dunia, berhalangan tetap ya, namanya, ya, berhalangan tetap. Jadi tidak ada klausul untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau kita bicara tentang misalnya memperpanjang masa jabatan, presiden 3 periode, yes misalnya, itu makar konstitusi. Harusnya kita sebagai warga bisa mempermasalahkan karena itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki masa jabatan itu 2 periode saja. Dan aturan mengenai 2 kali masa jabatan itu mahkota dari reformasi konstitusi. Mungkin Pak Bahtera masih ingat, sebelum perubahan konstitusi tahun 1999 sudah keluar duluan TAP MPR yang mengenai pembatasan masa jabatan 2 periode tersebut. Karena itu memperpanjang masa jabatan menjadikan 3 kali atau term of office-nya diperpanjang itu inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi dalam tataran, saya harus jujur, hukum tata negara normal begitu. Tapi kalau memperpendek, boleh memperpendek, ya kan? Misalnya sebagian rakyat datang ke DPR, minta DPR mengajukan hak menyatakan pendapat agar presiden di-impeach, ya boleh. Kan yang tidak boleh adalah makar. Yang kalau kita mengajukan perpendekan masa jabatan dengan alasan konstitusional, tidak lagi memenuhi syarat misalnya, kemudian melakukan pelanggaran hukum berat, maka itu justified. Yang paling penting ajukan. Kan banyak orang berargumentasi presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela misalnya. Frankly speaking, misalnya ijazah palsu misalnya. Kalau ijazah palsu
ini bisa dibuktikan, maka sesungguhnya masuk artikel of impeachment, yaitu melakukan perbuatan tercela. Cuma kan kita kan masalahnya adalah tidak ada room untuk menguji ini semua. Padahal kalau kita mau bernegara yang baik ya diuji. Nah, saya mengusulkan misalnya ketika Egy Sujana CS menarik klaim itu dikembalikan kepada DPR dan DPD dengan mekanisme politik, yaitu melakukan semacam investigasi atau membuat pansus yang menyelidiki soal ini. Tapi ternyata nggak dikerjakan juga. Kita berharap DPD yang mau mengerjakannya karena les politik, tetapi ternyata tidak terjadi. Itu yang ingin saya katakan. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam sejarah Republik ini masa jabatan yang fixed term itu kan sebenarnya baru era reformasi saja. Jadi Gus Dur dilantik menjadi presiden atau diambil sumpahnya tepatnya tanggal 20 Oktober. Kemudian 20 Oktober 5 tahun kemudian SBY dilantik setelah ada impeachment terhadap Gus Dur. Tapi yang satu sekuennya adalah 20 Oktober sampai sekarang kita sudah memiliki keajegan. Tapi keajegan tersebut tidak menghilangkan sejarah kita bahwa kita pernah keluar misalnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dekret 5 Juli 59 itu tidak ada di konstitusi sementara atau undang-undang dasar sementara yang merupakan yang menjadi dasar kekuasaan eksekutif dan legislatif. Karena periode tahun 50-59 kan kita menggunakan UUDS. Orang mengatakan kepada saya, enggak sebaiknya dekret itu diatur. Nggak ada yang namanya hukum tata negara darurat itu. Kalau diatur dia bukan hukum tata negara darurat. Ya, jadi dia sifatnya post factum. Post factum itu kalau seandainya dia didukung oleh kekuatan, terutama TNI, Harold Roach misalnya politik dan politik Indonesia misalnya mengatakan, ya memang pada waktu tahun 59 itu tanpa dukungan militer nggak mungkin berani Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli karena materinya materi ekstra konstitusional semua. Jadi dekret keputusan politik. Ya, itu kedaruratan itu sifatnya subjektif yang akan dinilai secara post factum. Gus Dur pernah menggunakan itu ketika dia membubarkan DPR. Mana lagi? Karena dia mengikuti Profesor Harun Al-Rashid. Saya tahu Prof. Harun Al-Rashid tata negara darurnya agak ngeri sedap ketika misalnya Lanyala menyebut soal dekret presiden dikaitkan dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan plus amandemen terbatas. Oke, kita main skenario. Ini mohon maaf ya Pak Bahtiar Hamzah kalau main skenario. Saya paham bahwa yang namanya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Abdullah Hamawah jelas mengkampanyekan kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Habib Muhsin juga kayaknya ya juga ya. Banyak kelompok-kelompok yang memang Purnawirawan udah pasti. Tidak salah, sah saja. Tapi ada kelompok juga yang menginginkan Undang-Undang Dasar yang saat ini berlaku tetap digunakan. Ada yang menginginkan go forward bahwa ada perubahan konstitusi ke depan. Misalnya ada yang bilang perubahan kelima dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pilihan yang demokratis. Kan yang jadi masalah adalah kalau gelombang itu ditunggangi. Maka skenario tata negaranya begini. Let's say kita mau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Maka instrumennya apa? Instrumennya kan cuma dua. Melalui kekuasaan MPR, artinya dia melakukan kekuasaan formal, yaitu sebagai badan pembentuk dan pengubah Undang-Undang Dasar. Jadi kita tidak bicara tentang amandemen, tapi kita bicara tentang penetapan Undang-Undang Dasar. MPR itu kekuasaan formalnya. Tapi bisa juga dilakukan oleh seorang presiden melalui dekret yang sifatnya post factum. Kalau seandainya dia didukung, maka dia akan menjadi new legal order, jadi menjadi tatanan hukum baru. Kalau dia tidak didukung, maka presiden bisa di-impeach karena sudah melanggar konstitusi. Ya, dia akan melakukan perbuatan tercela, mengkhianati negara dan lain sebagainya. Itu soal konstruksi hukumnya, tapi itu pertaruhannya. Karena itu tidak mungkin seorang presiden mengeluarkan dekret kalau tidak ada kondisi sosial politik yang mendorongnya.
terutama jaminan dari kekuatan militer. Kalau nggak ada jaminan dari kekuatan militer, nggak mungkin dikeluarkan dekret. Tapi begitu misalnya dekret itu berhasil, maka ya sah dia sebagai landasan hukum, sebagai new legal order. Nah, maka saya bilang pergantian kekuasaan ini yang sudah dibacakan tadi oleh Tela Tela Anwar. Kalau saya bikin lagu Ogi yang nyanyikan, ya saya lagu. Kalau Mas Adi bikin puisi yang membacakan Tela. Maka Amin sendiri. Maka memang akhirnya bergantung pada konstelasi politik yang terjadi hari ini. Jadi Presiden Jokowi bisa berakhir pada tahun 2024 dengan tata negara normal. Ini kan saya bicara teori ya. Tapi bisa juga berakhir 2024 sebelum 2024 dengan tata negara darurat. Tapi bisa juga setelah 2024 dengan tata negara darurat juga. Karena yang sebelum ini ada saya ulangi. Berakhir pada 2024 dengan tata negara normal. Berakhir sebelum 2024 dengan tata negara normal dan tata negara darurat dan atau nggak boleh dan atau nggak bisa. Kenapa? Tata negara normalnya adalah ketika ada proses impeachment. Ya. Tapi kalau tata negara daruratnya, kalau ada gelombang perubahan yang luar biasa, the way of people expression, ya kan? Kemudian yang ekstra dari itu adalah tata negara darurat, karena tidak ada klausul di dalam konstitusi yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan. Nah, saya tahu ada informasi soal gosip seperti ini ya, yang kalau kita bicara skenario begini, ada insaf untuk terakhir. Sebenarnya kan isu mengenai 3 periode itu bukan hal yang tidak serius, itu serius. Itu sangat serius itu sebenarnya. Kenapa serius? Ya kita lihat indikasinya. Ketika relawan mengucapkan 3 periode dan lain sebagainya, ternyata kan tidak di stop. Beda sama SBY. SBY kan tidak pernah bicara tentang 3 periode. Dia mengadakan konvensi partai, tapi karena partainya tidak sampai 20% atau tidak ada aliansi 20%, maka pemenang konvensi sudah gone with the wind jadinya. Tapi kalau ini kan jelas itu by design. Begitu, tapi rupanya penolakan luar biasa justru dari the ruling party, dari PDIP sendiri. Saya masih Mas Aribu saya undang ke Revian podcast, bagaimana mereka menolak dengan tegas dan keras terhadap wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan sebagai alternatif kedua. Bahkan mengusulkan pergantian menteri, ya, penggusuran menteri yang mengusulkan hal tersebut. Nah, ketika kemudian perpanjangan masa jabatan ini kemudian juga gagal sebagai alternatif kedua, ada bahasa yang lebih soft dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, yang konsekuensinya sama juga. Oke, 3 skenario. Penundaan pemilu juga orang bingung dari mana landasan untuk penundaan pemilu. Pemilu hanya bisa ditunda itu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024. Jadi kalau misalnya jadwal pemilunya 14 Februari, bolehlah ditunda 1 bulan. Tapi pastikan harus dilantik pada tanggal 20 Oktober. Kan ada jadwal, ada sekuennya. Tapi lebih dari itu nggak bisa. Harusnya sudah tata negara darurat jadinya. Itu skenario keempat. Skenario yang kelimanya adalah jangan-jangan dimakan juga usulan untuk dekret presiden itu yang sudah dinyatakan oleh salah seorang ketua lembaga negara. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian nanti kita akan amandemen. Tapi siapa yang menjamin? Kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 hari ini dengan dekret, maka yang berkuasa adalah MPR sebagai the highest state institutions. Nah, MPR itu sekarang tergabung di istana, paling tidak 7 partai. Kalaupun dikurangi Nasdem itu besar mayoritas plus DPD pun sudah masih mayoritas. Jadi bisa saja kemudian ketika kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 mereka tak mau mengubah lagi. Salah satu yang paling luar biasa di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada masa jabatan, pembatasan masa jabatan. Eksplisit nggak ada pembatasan masa jabatan, sehingga
dia bisa kemudian dipilih kembali melalui mekanisme MPR. Jadi itu persoalannya. Nah, ini dalam rangka untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Ya, frankly speaking-nya begitu. Tapi ketika semua ini mentok, kan begitu, maka orang bicara tentang mengendorse pasangan calon. Rambut putih agak kritik. Ya, rambut putih, muka agak kritik, agak kritik. Pak Gatot nggak kelihatan. Ya. Walaupun lagu Ogi tadi bisa diganti tuh. 2024 Gatot Presiden. Bukan ganti presiden. Ya, tapi bisa juga habis katanya. Nah, tapi terakhir, saya waktu itu di Center for Electoral Reform. Permasalahan yang paling akut di pemilu kita ini ada dua arah, curang dan udah pokoknya frankly speaking. Saya Ya, dua orang. curang dan kurang. Kurangnya apa? Banyak sekali kurangnya. Kurang independen, kurang sosialisasi, kurang edukasi, kadang-kadang kurang perangkat, kurang dana, macam-macam. Jadi kurang dan curang. Nah, karena itu kekuasaan hari ini kalau dia mau smooth landing, harusnya dia mau netral, bukan independen. Kan kalau netral itu kan tidak berpihak. Kalau independen kemampuan untuk berpendapat ya secara bebas. Nah, netral untuk menyiapkan smooth landing sebuah pemilu yang konstitusional, ini istilah saya, yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Itu persoalan kita sejak era reformasi. Yakin saya, kalau seandainya pemilu dilakukan dan kemudian kekuasaan hari ini berpihak, maka saya pikir siapapun yang di-endorse oleh kekuasaan dalam tata negara yang normal itu akan punya potensi yang jauh lebih besar dalam pemilu. Karena ini mohon maaf ya, kalau seandainya state aparatus terlibat, let's say TNI, Polri, BIN yang itu dikeluhkan oleh kemarin waktu sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada Nama kepala daerah Ya. pejabat kepala daerah. iya pejabat kepala daerah yang sekarang dituntut oleh Cucu dan Hatta, maka tidak akan ada peluang bagi siapapun untuk mengalahkan endorsement istana. Karena itu kewajiban istana hari ini adalah menciptakan pemilu yang jujur dan adil, agar jangan sampai kemudian gelombang masyarakat justru menghendaki pemilu di luar jadwal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada aspirasi, ada aspirasi untuk penambahan jabatan. Yang kedua demokrasi. Ini payungnya. Ya, ini payungnya. Bapak Ibu, izinkan saya masuk ke ruangan kuliah ya, supaya saya tidak kelihatan bahwa saya punya kepentingan itu. Ya. Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat mengagumkan. Apa keunggulan demokrasi? Ya, sehingga dia lebih hebat daripada teokrasi, monarki dan aristokrasi. Apa keunggulannya? Keunggulannya Bapak Ibu sekalian, karena kekuasaan nanti yang beroperasi pada penguasa, yang memberikan legitimasi dan justifikasi ada pada rakyat. Kalau monarki kan kisah Tuhan. Jadi untuk mengetahui kekuasaannya menyimpang atau tidak mau ditanya Tuhan. Tuhan tidak ada kan? Tidak ada dalam pengertian susah itu kan. Teokrasi juga begitu. Kosmologi politiknya juga begitu. Bahwa penguasa itu adalah pelayan Tuhan. Nah, yang menarik, demokrasi itu suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu rakyat. Jadi keunggulan demokrasi adalah monarki kan ada rakyat juga, Pak. Teokrasi juga ada rakyat. Aristokrasi juga ada rakyat. Tapi tidak berdaulat. Nah, yang menarik ini, ada satu bentuk pemerintahan namanya demokratik. Banyak orang memerintah orang banyak, tapi rakyat yang berdaulat. Artinya apa? Kalau you berkuasa, hati-hati.
Jangan sampai Anda mengatakan saya berkuasa tapi Anda tidak punya legitimasi dan justifikasi politik. Itu sebenarnya intinya yang saya mau bilang. Kan berkali-kali saya bilang, jangan Anda kira Anda berkuasa. Enggak, Anda itu cuma duduk di punggung harimau dan hanya menghitung waktu. Anda digigit, Anda dijungkalkan. Saya mau bertarung. Itu yang pertama. Sulit membayangkan demokrasi tanpa pemilu. Absurd. Itu demokrasi modern yang diekspor Amerika kita pakai sekarang. Sulit membayangkan demokrasi tanpa pemilu. Gitu. Dan sulit membayangkan ada pemilu tidak ada peserta pemilu. Dan peserta pemilu itu harus infrastruktur politik khusus, namanya partai politik dan atau warga negara yang memiliki kriteria. Ini yang apa pentingnya pemilu ini? Nah, demokrasi itu adalah pemerintahan representatif yang dipimpin oleh otoritas sipil, dibentuk dan dijalankan oleh otoritas sipil hasil pemilu. Otoritas sipil itu institusi politik yang bergerak atas dasar mandat kedaulatan rakyat. Karena itu, berbicara tentang pemilu tidak ada kekuasaan yang legitimate yang memiliki justifikasi dalam demokrasi kalau tanpa melalui pemilu, khusus jabatan si pemilu. Karena itu tidak ada dasar untuk mengatakan pemilu ditunda, tidak ada dasar kecuali memang darurat. Nah, darurat itu darurat kesehatan yang tidak memungkinkan berkumpul untuk disebut pemilu. Jadi tidak ada, jangan coba-coba tunda pemilu. Karena kalau darurat perang, darurat militer, darurat sipil, darurat kesehatan boleh. Ini saja contohnya nih Pak. Misalnya satu daerah itu, satu negara itu dilanda gempa, ya. Tapi tidak semuanya. Itu tidak ada penundaan pemilu. Pemilu tetap dijalankan, kecuali kalau semua negaranya gempa boleh. Tapi kalau yang sebagian itu masuk kategori pemilu susulan. Betapa pentingnya itu pemilu itu. Yang saya mau katakan adalah setiap pejabat yang menjabat jabatan politik hasil pemilu tidak melalui pemilu itu haram hukumnya, tidak absah. Itu bisa dijatuhkan itu. Itu aja. Ini ilmu. Anda mengatakan Pak Mulyadi itu kan undang-undang konstitusi. Iya. Saya baca itu ada konstitusi. Tapi kebenaran sains yang saya miliki tidak bisa diuji oleh undang-undang. Enak aja loh. Kebenaran sains yang saya pelajari tidak bisa diuji. Hanya bisa ditentukan oleh teori itu sendiri berdasarkan masukan praktek. Siapa yang bilang partai boleh mencalonkan kader partai lain dalam ilmu sains yang saya miliki? Siapa? Itu kan cuma akal-akalan saja. Ada partai politik mencalonkan kader partai lain. Itu aneh itu dalam dunia politik. Dalam dunia teori tidak ada, dalam prakteknya ada, tetapi aneh. Ya jadi dia bilang koalisi itu. Itu bukan koalisi. Itu adalah persekongkolan jahat. Itu adalah kumpul kebo dalam ilmu saya. Ya kalau ilmu lain tapi dalam ilmu politik itu persekongkolan jahat. Koalisi itu adanya di akhir pemilu, bukan di awal. Kenapa tadi saya katakan demokrasi adalah sistem pemerintahan representatif. Karena itu peserta yang menang dalam pemilu harus mengantongi suara representatif minimal. Itulah sebabnya kita kenal namanya parliamentary threshold. Itulah kita kenal namanya presidential threshold. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa yang memimpin kita representatif. Gitu. Tapi bagaimana dengan partai politik yang menggunakan PT itu tadi? Itu penyalahgunaan, Pak. Menyelewengkan fungsi. Kacau lagi kan? Masa PT mau dinolkan? Jangan dinolkan. Presiden yang diluruskan fungsinya. Partai politik jangan menggunakan PT segala itu untuk pencalonan. Tidak usah diakal-akali lagi.
memang yang usul, yang calonkan itu partai peserta pemilu itu partai politik dan atau independen. Jadi dibuka juga itu. Jadi itu yang saya mau katakan, Pak, bahwa ada jabatan politik, kemudian ada PJS-nya, PLH-nya, itu haram hukumnya itu. Tidak absen itu. Apalagi kalau presiden. Presidennya. Presiden misalnya tanggal 27 dilantik. Ya dia harus berhenti juga tanggal 27 selama 5 tahun itu. Lebih sedikit rakyat bisa menurunkan dia, mengusir dari istana itu. Tidak ada alasan tadi ditunda, diperpanjang. Ya kalau mau perpanjang itu kan macam-macam akalnya tadi itu politik itu kan. Politik itu taktik, cara itu. Bisa baik, bisa kotor itu. Tapi kalau politik sebagai upaya mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Ya kalau sudah selesai kekuasaannya, ngapain mau ditambah-tambah? Anda tidak punya legitimasi, justifikasi itu. Ya, inilah bedanya pemilu dengan pemilihan. Jangan disamakan semua. Ini yang sering saya bilang tadi. Saya kaget kok melihat ada bupati, gubernur, ya, wali kota yang dipemilukan. Cuma tiba-tiba di DPRD, mana justifikasi Anda? Di mana legitimasi Anda? Katanya itu bukan pemilu Pak. Masuk kacau lagi kan? Dia tidak bisa bedakan pemilihan umum dengan pemilu. Pemilihan dengan pemilihan umum. Pemilihan umum itu paling tidak 5 kriterianya. 5 kriterianya. Ya. Pertama itu, ini pemilu ini Pak. Pemilu itu dasarnya adalah untuk memperoleh mandat kedaulatan rakyat. Kita memperoleh legitimasi. Jadi pemilu itu bukan pemilu suara 50 plus itu kuantitatif. Orang matematika yang cocok itu. Tapi kalau orang saya politik kualitatif tidak cocok itu. Biar Anda menang pemilu karena Anda curang. Itu saja bukan nol. Tidak ada gunanya. Karena tadi berbicara tentang legitimasi, justifikasi politik. Nah kalau penguasa, orang yang menang dalam pemilu tetapi dia curang, artinya dia tidak punya legitimasi dan justifikasi politik. Karena itu dia pasti menjalankan kekuasaan dengan penuh satu manipulasi. Pasti itu. Makanya di rezim yang curang pemilunya, pasti penguasanya melakukan manipulasi, propaganda, agitasi, pencitraan itu. Dan yang kedua melakukan suap politik bujukan. Iming-iming, dikasih uang, barang, jasa, kekuasaan, termasuk pangkat dipertukarkan itu, jabatan dipertukarkan, dikasihkan iming-iming, dukung saya supaya Anda saya jadikan ini. Itu suap itu. Nah coba, apalagi juga melakukan koersi Pak, itu bahayanya itu. Dia melakukan koersi. Ya itu kan luar biasa. Nah saya katakan tadi kekuasaan itu kan salah satu sebagiannya adalah kekuatan. Kalau kekuatan itu basisnya senjata dengan otot Pak. Tapi jangan main-main gitu dengan kekuasaan. Itulah pentingnya pemilu tadi. Ya dia diselenggarakan, ada penyelenggaranya Pak. Pemilu itu. Dan penyelenggara itu harus independen. Dia harus mandiri dan otonom. Harus ada pesertanya. Terus dilaksanakan secara bertahap. Tahapan pertama dalam pemilu itu adalah pembuatan regulasi. Kelihatan itu pemilu itu curang atau tidak. Regulasi tahap pertama. Yang kedua tahap apa? Itu tadi cara pemilih. Daftar pemilih dulu. Nah, kalau DPT-nya daftar pemilih tuyul, daftar pemilih setan, DPS katanya daftar pemilih sementara, tapi sementara isinya setan semua. Katanya daftar DPT, daftar pemilu tetap, tapi isinya tuyul. Ya kan? Orang meninggal masih ada namanya. Dibilangin kenapa Anda kasih keluar itu? Dia bilang susah dikasih keluar Pak, karena tidak ada surat matinya. Kan susah lagi. Jadi Anda biarkan di situ, akhirnya nanti macam-macam. Saya lama mengawas pemilu itu. Ya. Saya lama jadi petugas pemilu itu, pengawas pemilu. Bagaimana caranya kecurangan itu? Nah, itu tidak boleh dilakukan itu. Nah, jadi intinya yang saya mau bilang,
ya tadi. Nah, hasil pemilu itu Pak, orang yang memiliki suara representatif, jadi dia memiliki mandat politik. Karena itu dia memiliki legitimasi dan justifikasi politik. Bapak tahu kalau orang berkuasa banyak oposisinya, banyak pembangkangan, entah itu diam atau terus terang berarti ada masalah dalam pemilu. Itu bahayanya demokrasi Pak. Jadi jangan main-main dengan pemilu. Ya. Jangan main-main dengan pemilu. Kenapa? Begitu pentingnya, tidak boleh ditunda. Kenapa kalau ditunda? Nah, ini tadi kan ada di negara lain kan wapres itu pembantu yang kita diskusikan tadi. Ya dalam demokrasi wapres itu bang selek Pak. Bayangin kalau meletus bannya itu. Harus punya ban itu kan. Karena tidak boleh diambil penggantinya di luar pemilu Pak. Itu dasarnya itu. Saya mau ada bertanya, kok bisa sebenarnya? Tidak, begitu pentingnya. Ya, karena Anda tidak bisa memerintah saya kalau Anda tidak punya legitimasi politik. Nah, gimana? Dalam demokrasi salah satunya adalah pemilu tadi. Jangan Anda main dengan pemilu. Karena itu jangan tunda, laksanakan. Bahwa ada kekurangan, itu kita perbaiki. Ya. Nah, ada juga cara-cara yang secara konstitusional tadi. Itulah hebatnya kekuatan rakyat tadi. Saya bilang, demokrasi pertama terbentuk bukan karena rakyat pintar memilih pemimpinnya. Selalu saya katakan kepada mahasiswa, sejarah pertama demokrasi lahir bukan karena rakyat pintar memilih pemimpinnya. Justru demokrasi lahir karena rakyat marah sama penguasanya, despotis itu. Itulah people power yang pertama itu. Jadi bukan Tuhan yang turunkan ke penguasa itu, rakyat sendiri yang turun itu. Dan itu sejarah konstitusi. Makna orisinilnya konstitusi itu adalah hak rakyat untuk memenggal kepala rakyat. Baru sekarang kita perbaiki itu pengertiannya. Konstitusi adalah kesepakatan itu, kontrak politik. Baru itu Pak. Itu bahayanya demokrasi itu. Ya, karena jangan sampai yang bermain adalah ekstra konstitusional tadi. Gitu. Ya, saya kira itu Pak. Jadi intinya adalah tidak ada dasar untuk menunda pemilu. Tidak ada dasar untuk menambah jabatan politik itu tadi tanpa pemilu, tidak ada itu. Karena itu saya katakan semua jabatan politik yang diganti, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu tidak absah itu secara politik. Tapi kalau dia mengatakan itu kan hukum Pak, iya, kamu yang bilang. Tapi sebagai orang politik saya tidak percaya itu. Ya, Anda tidak punya justifikasi dan legitimasi itu. Artinya Anda bermain-main dengan kekuasaan itu. Karena mungkin Anda kuat saja. Tapi Anda wewenang, ya pengaruh mungkin Anda milih, tapi justifikasi sama sekali tidak ada itu. Ya itu. Yang kedua, ya ingat, ketika rakyat bergolak, rakyat memahami dirinya bahwa saya memegang kedaulatan bukan Tuhan. Ya, satu hari lebih dari kekuasaan rakyat bisa mengusir siapapun, termasuk presiden. Dia bisa diusir oleh rakyat dari istana satu hari itu. Apalagi kalau 3 tahun Pak. Saya kira hari saya 1 menit saja kalau rakyat itu sudah memahami dirinya itu. Ya, selama ini kan kita bicara rakyat saya, tapi bukan kedaulatannya kan. Padahal dia bicarakan yang penting di dalam rakyat demokrasi itu adalah rakyat berdaulat. Dan salah satu bentuk rakyat itu berdaulat ketika dia mampu memenggal kepala raja dan atau ketika rakyat itu bisa menunjukkan paksa penguasanya yang tidak beres. Terakhir, ada 2 jenis kekuasaan Pak. Ada power over, ada power proper. Ini power over yang tidak disukai. Ya. Dan ini pula yang mati banyak politisi, banyak pejabat. Kenapa? Cirinya tadi menindas, anti kritik, status quo. Banyaknya aturan-aturan yang mencoba membatasi pelaksanaan hak politik rakyat tadi. Hak berbicara berpendapat, hak berkumpul berserikat, hak memerintah diri sendiri, itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Artinya rakyat ingin memperbaikinya itu berarti rakyat ada pihak yang ingin merusak rakyat itu sendiri. Yang tidak lain adalah penguasa yang menambah kekuasaannya tanpa pemilu. Terima kasih. Moderator yang disampaikan oleh Dr. Mulyadi itu kurang lebih menjawab pertanyaan masyarakat yang selalu bertanya kepada
saya waktu itu penjelasannya kurang jelas, baru sekarang ini. Yaitu selalu pertanyaannya gini, Mas Adi, kenapa ya sekarang ini kan kita DPRD milih sendiri, DPR di provinsi milih sendiri, DPR pusat milih sendiri, bupati milih sendiri, wali kota milih sendiri, gubernur milih sendiri, presiden, wakil presiden milih sendiri. Tapi kenapa keadaan bukannya tambah baik? Jadi rupanya memang pemilunya yang bermasalah, tidak jujur, tidak adil, orang-orangnya tidak istiqomah. Hampir semua yang terpilih di lewat pemilu, jabatan-jabatan publik itu tidak memiliki etika dan integritas moralnya. Kita lihat misalnya catatan di KPK, berapa ratus kepala daerah yang masuk UI kena TOT, yang sudah masuk dan yang belum masuk, itu banyak sekali. Lebih banyak lagi yang belum sempat masuk, masih diincar-incar KPK. Nah, jadi kekuasaan itu, saya alhamdulillah pernah berkuasa hampir 2 tahun, praktisi kekuasaan, dan saya melihat bagaimana skenario kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan lamanya yang penting, tapi manfaatnya. Saya pernah mengikuti temannya Dr. Mulyadi, ada Profesor Doktor dari UI yang meneliti, bikin penelitian, bikin catatan tentang pemerintahan di era saya. Jadi 2 tahun pemerintahan Gus Dur menghasilkan 10 perubahan. Itu Profesor Doktor dari Guru Besar di UI, Dr. Kasali. 2 tahun Gus Dur memerintah melahirkan 10 perubahan. Dia bandingkan dengan 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya menghasilkan 2 perubahan. Jadi bukan lamanya. Jadi persoalannya kalau kekuasaan yang tidak bermanfaat kemudian dilama-lamakan untuk apa? Jadi kita bukan membenci, tidak mau Joko Widodo itu menjadi presiden seumur hidup, karena kita lebih mencintai rakyat kita agar keluar dari persoalan ini. Jadi persoalan bangsa ini sekarang ini adalah bagaimana keluar. Persoalan bangsa Indonesia ini selalu harus keluar dari satu orang. Jadi dulu pertama-tama kan bagaimana bangsa harus saya ulangi lagi nih. Menurut bangsa Indonesia ini selalu ingin keluar dari satu orang. Pertama dari bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Soekarno. Yang kedua bagaimana Indonesia keluar dari Soeharto. Yang ketiga bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Habibie. Protesnya selalu itu. Kemudian dari Gus Dur. Gus Dur itu yang menarik itu, Bang, kita tidak mau bertahan. Begitu secara politik close out, kita close. Jadi kita waktu itu bisa saja bertahan, tetapi kan menimbulkan persoalan politik yang besar. Saya ingin ceritakan bahwa jadi ketika itu bukan karena kelegoan kepemimpinan, saudara-saudara. Jadi waktu itu ada utusan dari Senayan lah, ketemu saya mau negosiasi. Saya bilang saya sebagai juru bicara tidak punya kewenangan untuk melakukan negosiasi. Silakan hubungi Muhaimin Iskandar. Muhaimin ada nih, bisa dicek. Kemudian dari Senayan itu kelompok Senayan berdiskusi di dalam kelas dengan Muhaimin dan beberapa teman mengutus. Kemudian dari hasil pertemuan itu lapor kepada Presiden, saya mendampingi. Kata Muhaimin dengan ini, Gus Dur bisa bertahan, kemudian datang ngomong apa saja nanti voting menang. Gus Dur tetap presiden. Syaratnya adalah dia hanya minta 3 menteri, Bang. Ini bisa dicek lagi, Mahfud MD juga. Tapi waktu itu Gus Dur bilang enggak lah, kita keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau, enggak. Kemudian saya bilang sama Gus Dur, Gus terima aja, yang penting kita jadi presiden. Gus Dur bilang enggak bisa, tapi masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan. Yang nanti ditanya di akhirat kan saya. Karena itu dia bilang sudah biarin aja. Karena itu kita juga tidak diizinkan untuk melobi-lobi Pak DPR. Kita tidak sama sekali tidak ada lobby-lobby. Jadi dia bilang kita berkuasa, kita memerintah. Jadi kalau berkuasa harus memerintah. Untuk apa berkuasa tidak memerintah? Yang memerintah oligarki. Kita hanya jadi boneka aja. Tapi kata Yusril kan biarkan boneka, tapi presiden. Nah jadi pilihannya jadi
Jadi bonekanya presiden atau presidennya boneka. Ini problemnya. Nah kemudian melihat dari gambaran itu sebetulnya kalau mau bertahan di kekuasaan itu gampang. Nah jadi saudara sekalian, kalau kita pelajari Machiavelli itu filsuf, itu pengarang, mengimpikan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan kalau orang berani ambisius. Kemudian dia bikinlah buku itu, buku Machiavelli itu yang politika ya. Nah, saya sebagai pengarang juga, saya membayangkan juga kalau saya menjadi penasihatnya Joko Widodo, saya gampang untuk memperpanjang dia. Saya bilang, Mas, udah biarin aja orang, nanti ini kan kita nanti 300 kepala daerah kan kurang lebih sekitar 300 pemerintahan, nanti kita yang milih. Setelah itu, ketika keadaan krisis, kita bilang aja, kita panggil mereka, kasih tahu bahwa Republik ini butuh makan, kita nggak punya uang, kita krisis. Coba saudara-saudara cek kepada rakyat kalian, mau ikut pemilu, mau makan, mudah aja. Pasti jawaban rakyat mendingan buat makan aja lah, uangnya yang 160 triliun itu daripada buat pemilu menghasilkan badit-badit juga. Kemudian dia balik lagi lah, seminggu kemudian balik lagi lah, datang, Bapak Presiden, rakyat kami lebih memilih makan aja dibanding pemilu. Kalau begitu kalian datang aja ke DPR, MPR, kasih tahu mereka, rakyat butuh pemilu. Rakyat tidak butuh pemilu, butuh makan. Nah, kemudian nanti kan di sebelah saya Pak Mahfud yang memperkuat Presiden, kalau kehendak rakyat itu lebih tinggi dari konstitusi, kan gitu pasti. Selesai itu nggak ada pemilu. Kalau sudah nggak ada pemilu, kemudian bagaimana? Ya tadi Dr. Muhyiddin bilang, ya di situasi darurat, dalam keadaan darurat, apalagi otoriter, memang persoalannya bukan kekuasaan untuk mensejahterakan, tapi kekuasaan untuk kekuasaan yang tidak masalah juga. Apa urusannya otoritas moral? Kalau hanya untuk berkuasa, toh bos juga mengendaki kita diperpanjang. Jalan. Siapa yang mau menentang? Yang mau menentang kita hidupkan KUHP baru. Menghina wali kota yang setuju rakyatnya tidak pemilu, penjara. Menghina bupati yang rakyatnya setuju tidak pemilu, masuk penjara. Selesai. Gampang kalau kekuasaan. Apalagi sekarang persoalan TNI Polri juga ya ada dalam genggaman presiden. Meskipun tadi memang tidak ada satu detik pun perpanjangan masa kekuasaan. Contohnya yang darurat tidak ada perpanjangan. Kalau sampai tanggal 20 Oktober ke depan itu, setelah situasi darurat tidak bisa dilantik presiden baru, nggak ada jalan keluar. Kan gitu deh. Kalau itu nggak ada jalan keluar. Jadi satu detik pun tidak bisa diperpanjang. Kalau manusia normal, nah kita lihat bahwa terjadi demoralisasi hampir di semua institusi. Tadi Refli bilang, kalau kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi soal periodisasi presiden pasti ditolak, ya. Karena kan bagaimana Mahkamah Konstitusi mempersoalkan status kakak ipar. Ini juga problem. Waktu itu saya sudah mengingatkan bahwa ini tidak boleh. Salah satu harus mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kalau bukan Ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Anwar itu mundur, ya presidennya yang mundur. Nah, tetapi kan ini terus-teruskan. Akibatnya ya segala sesuatu Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga. Segala sesuatu keputusan dibicarakan di dalam ruang keluarga. Nanti kalau orang nanya menarik itu, ternyata teman-teman kita yang hakim MK itu juga tidak merasa risih. Saya kan berharap kalau ketuanya oke lah tidak risih, biar tidak peduli. Tapi kan yang lainnya harusnya risih, kayak teman kita Saldi Isra misalnya, harusnya mundur dong. Karena dia merasa tidak cocok dengan nurani, dengan moralitas. Tapi buktinya cocok-cocok aja. Itulah kekuasaan.
Yo, konteks bilang angka. Jadi cara memperpanjang itu mudah. Nah, persoalannya kan ketika isu 3 periode itu dilontarkan oleh Kodari dengan bikin Seknas 3 periode, waktu kami membuat Seknas tandingan, Seknas percepatan pergantian presiden. Saya bilang percepatan pergantian presiden jauh lebih konstitusional dibandingkan 3 periode. Karena kalau untuk 3 periode harus amandemen konstitusi. Tapi kalau untuk percepatan jabatan presiden, DP aktif, impeachment selesai. Nah, kemudian saya melihat bahwa perpanjangan masa jabatan ini menjadi laten. Bahaya laten karena setiap saat muncul lagi gagasan. Mula-mula 3 periode. Kemudian penundaan pemilu yang intinya adalah agenda perpanjangan kekuasaan. Nah, kemudian ada isu membonceng isu yang digagas oleh para tokoh yang ikhlas yang ingin kembali ke konstitusi 1945 itu juga diboncengi untuk perpanjangan jabatan. Jadi saya mengingatkan juga ke teman-teman para purnawirawan itu yang ingin kembali, kalau toh nanti bisa kembali, jangan era sekarang. Karena konstitusi itu penting menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau berbangsa bernegara itu landasannya konstitusi dan undang-undang. Kalau dalam beragama kan landasan kita adalah kitab suci, ijma, ada ijazah ulama dan lain-lain. Dalam bernegara juga harus konstitusi yang dipegang. Nah, jadi kalau yang otoritas moralnya kurang, kemudian membuat landasan konstitusi bagi kita berbangsa bernegara, menurut saya nggak bagus. Nanti tugasnya pemilu yang benar-benar punya moral, punya tegas moral, kredibilitasnya tinggi, kemudian mengganti konstitusi itu mau buat apa dan konstitusi tidak masalah, tidak sekarang. Karena sekarang ini kecenderungannya memang kepentingan politiknya, kepentingan untuk diboncengi perpanjangan kekuasaan itu sangat tinggi, tidak ada yang bisa menolak. Dan terakhir, Bung Hesut, saya ingin cerita tadi soal The Great. Jadi dalam sejarah pemerintahan modern Indonesia, The Great itu ada 2. Satu The Great 5 Juli 59 memperkuat posisi Soekarno. Luar biasa berkepada DPD baru fair. Kalau enggak, enak sekali dong. Sudah ada jabatan publik dibayar dengan pajak rakyat, tiba-tiba diadu pajak pula kita. Justru kalau kita dalam perspektif kedaulatan rakyat, kritik, kontrol, itu kan wujud dari kedaulatan rakyat. Ya, rakyat yang berdaulat itu ingin mengontrol kekuasaan agar jangan sampai korup. Kurang ajar itu namanya. Itu kurang ajar. Coba bayangkan, tiba-tiba dia bikin barikade. Sudah terpilih, kita pilih. Anda saya pilih untuk mengerjakan tugas kewajiban Anda mensejahterakan kami, mencerdaskan kami, ya kan, dan melindungi kami. Kan itu tugas pejabat publik yang dipilih itu 3 itu, agar kami bisa menjadi warga dunia yang cinta damai, kira-kira begitu, berpartisipasi dalam kedamaian. Tiba-tiba setelah dia jadi, dia bikin barikade. Anda tidak boleh mempermasalahkan apapun yang kami lakukan, apalagi dengan kata-kata yang keras, karena itu akan merupakan penghinaan terhadap institusi publik. Marwah. Jadi dia ketika berkuasa tidak berpikir dia wakil rakyat, tidak berpikir dia petugas rakyat, tapi dia berpikir sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Maka paradigma Wamenkum yang hukum pidana mengatakan adalah kita harus melindungi presiden. Marwah presiden. Rakyat sekarang ini banyak orang yang supaya nggak kena pidananya. Oke, ada 2 ya. Pertama, kita berharap bahwa penegak hukum gini, kan ada kalau dalam hukum itu sebaik-baiknya hukum. Kalau penegak hukumnya sontoloyo, tetap sontoloyo. Ya, dia akan cari celah kan. Tapi memang hukum yang baik adalah hukum yang tidak ambigu. Biar celah untuk main itu semakin sedikit. Tapi ini celah untuk mainnya banyak sekali. Iya, karena
konsep menghina institusi publik dan lain sebagainya luar biasa beratnya. Lalu tipsnya seperti apa? Tipsnya itu Anda nggak usah jadi oposisi aja dah. Tapi kalau masih mau mengkritik, satu, kalau saya ya, satu tidak boleh personal, ya kan? Jadi Ini perlu dicatat nih. iya, Ya. tidak boleh personal. Ya. Contoh, iya, misalnya saya nggak ada urusan sama presiden, bentuk tubuh presiden, ya kan? Saya tidak peduli dengan anak presiden dalam konteks yang sifatnya personal life, ya kan? Tapi kalau anak presiden dalam konteks relasi kekuasaan, bisnis dan lain sebagainya, itu kan bukan penghinaan, itu kritik. Oke. Misalnya apa yang dilakukan, dikritikan oleh Rizal Ramli, Kaisang berkuasa selama 7 tahun, kok punya 60 perusahaan, itu yang viral kan? Itu kan kritik, itu kan bukan penghinaan. Malah dalam konteks yang lain itu malah penghargaan, benar kan? Keren sekali ada 60 perusahaan baru 7 tahun, hebat kan? Interpretasi oposisi, interpretasi polisi kan berbeda. Iya, itu satu. Karena itu kita main di situ dulu, jangan personal. Nah, yang kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Misalnya, paling gampang ngomong jin buang anak, itu nggak boleh itu. Dungu misalnya. Ya, sebenarnya kan kalau bagi Rocky itu lelucon. Karena dungu itu seperti orang pintar-pintar bodoh itu ya. Kalau Nasruddin Johal kali itu. Kalau yang cerita 1001 malamnya itu. Tapi masalahnya adalah dalam konteks ketika orang tersinggung itu semua bisa kena. Karena itu saya mengatakan saya nggak pernah memaki untuk langsung kan. Nah, dua itu jangan personal, jangan mengeluarkan Kalau makian. personal Jokowi bukan nama sebenarnya itu kena nggak? Jokowi bukan nama sebenarnya. Enggak, kalau kita bilang Jokowi itu harus ada dalam dua kapasitas. Oke. Bisa dia kapasitas sebagai presiden atau dia pribadi. Ya. Misalnya saya bilang kebijakan Jokowi keblinger. Kebijakan. Itu kan saya bicara Jokowi as a presiden, ya kan? Tapi kalau saya bilang misalnya Agus suami yang nggak benar, suka selingkuh misalnya, Agus saya bilang Agus ya, itu kan sudah personal berarti. Nah itu penghinaan. Cuma sekali lagi saya katakan dalam tatanan negara yang egaliter demokratis, Anda bisa tersinggung dengan hinaan itu. Tapi berhenti Anda jadi pejabat publik kalau Anda ingin mengadukan masyarakat yang menghina. Ya. Oh, berat sekali jadi pejabat. Makanya jangan jadi pejabat publik kalau nggak mau dikritik, nggak mau susah gitu. Makanya saya ingat nih teman beliau Habib Bahar bilang, jangankan kepada kita, kepada anjing peliharaan aja katanya. Kalau seandainya kami boleh mengatakan tidak jabatan itu sama binatang peliharaan aja, saya nggak mau kasihkan itu. Saking jabatan itu seperti bola panas ya kan, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak kan begitu. Oke. Karena itu Anda nggak boleh main-main dengan jabatan. Jadi hanya manusia setengah dewa atau setengah malaikat yang harus menjabat, harusnya kan begitu. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Jadi mungkin jawabannya tadi mungkin cara yang paling mudah untuk menghindari. Oh, yang kedua ya kita harus berusaha menjadi negara yang demokratis, egaliter dan menghargai hukum, rule of law. Ini kan yang belum ada di kita, yang merupakan agenda yang terus-menerus kita upayakan. Contoh misalnya penegak hukum, polisi, jaksa dan lain sebagainya tidak boleh dia menjadi alat politik. Orang kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara alat politik sama alat negara. Alat politik, alat negara, alat penguasa. Kadang-kadang nggak bisa dibedakan, nggak ngerti dia bedanya. Polisi, tentara itu alat negara, bukan alat penguasa, bukan alat politik. Kok beda? Negara itu orang lupa. Negara itu penguasa dan rakyat. Dan mayoritas inti dari negara itu adalah rakyat sebenarnya. Makanya kalau kita bilang negara Indonesia, pikiran kita rakyat Indonesia sesungguhnya. Tapi kadang-kadang ada padanan, waduh negara abai, maksudnya penguasa. Nah, karena itu polisi itu alat negara, artinya alat rakyat yang mayoritas. Memang dalam komponen negara itu ada 3, ada rakyat, ada penguasa, ada wilayah. Nah, polisi alat ketiga komponen itu, tentara alat ketiga komponen itu.
Nah, persoalannya hari ini dia nggak bisa membedakan sebagai alat negara dan alat penguasa atau alat politik. Itu saja. Oke. Terima kasih. Kita kasih close ya. Walaupun timnya masih belum cesplok ya, belum bisa kita kita terapkan nih bagaimana mensiksa ini. Dokter apa? Mas Adi dulu. Ya, biar nanti secara keilmuan biar di closing sama Yes. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya sih tidak pernah berpikir untuk bagaimana caranya mengeles kalau undang-undang ini masih bisa kita batalkan. Untuk apa cari peluang untuk mengeles? Ini undang-undang belum sah secara legal formal ya. Masih ada kebutuhan 1 bulan. Kenapa ini menurut saya harus dibatalkan? Karena logikanya itu terbalik. Saya agak berbeda persepsinya dengan Refli. Undang-undang itu dibuat memang untuk melindungi rakyat, untuk masyarakatnya. Tapi terkait dengan KUHP ini, neo KUHP, saya menyebutnya neo KUHP. Ini logikanya itu terbalik. Kan jabatan kekuasaan umum itu kira-kira jabatan-jabatan publik lah, pemerintahan maupun lembaga negara. Itu kan rakyat yang menyediakan. Rakyat itu menyediakan kursi presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dan lain-lain itu kan mengeluarkan kos sosial yang besar, kos finansial yang besar. Jadi yang rakyat itu kira-kira mengatakan begini, ini aku sediakan kursi kepresiden buat kalian, ini sakral, ini suci, saya setuju. Kursi-kursi itu yang suci, Bung Refli. Kursi-kursi di DPR itu suci. Karena itu yang duduk di situ harus orang yang suci, yang bisa menjaga integritas, yang bisa menjaga etika, menjaga moralnya. Rakyat mengawasinya. Refli, cara duduk Anda itu tidak layak di kursi yang sudah kita bikin bagus. Kan rakyat mengingatkan. Nah, orang mengingatkan yang pemilik kursi mengingatkan agar kalian jangan begitu, itu tidak sopan, menghina kewenangan yang kami buat. Itu kok malah diancam penjara. Jadi menurut saya nggak tahu ada ilmunya dengan menurut saya ini lembaga-lembaga publik itu memang disediakan untuk rakyat dan rakyat melihatnya, menontonnya, kentut di situ aja nggak boleh. Jadi kalau berbuat tindak pidana misalnya, oleh sebab itu yang duduk di situ kalau melakukan pencemaran, mengingkari jabatannya, mengingkari tugasnya, hukumannya yang harus diperberat. Bukan kita yang mengingatkan. Bayangkan, kalau neo KUHP ini sudah berlaku, kasus Ferdy Sambo misalnya, pada mulanya kan orang hanya menduga-duga. Itu kan semua duga-duga itu penghinaan kepada Polri. Itu waktu itu kalau undang-undang ini sudah berlaku, Ferdy Sambo dengan satgasnya bisa menangkapin semua orang yang dengan tuduhan menghina. Nah, kemudian jabatan-jabatan publik seperti wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain sampai ke presiden untuk kasus korupsi nih, Bung Ersu, itu selalu dengan dugaan. Bahkan yang OTT itu juga ketika melakukan OTT kan KPK sudah menduga dulu bahwa orang ini akan memiliki korupsi, karena itu disiapkan perangkap untuk OTT. Berarti dugaan. Nah, kalau kita menduga kemudian Hersu merasa tercemar, terhina karena diduga korupsi, kan bisa memenjarakan orang yang menduganya. Kemudian kapan kasus korupsinya terbuka? Jadi ini sudah melampaui tata cara bernegara yang baik, yang neo KUHP ini. Karena itu saya sih ingin mengajak teman-teman saudara-saudara lain untuk berusaha berjuang untuk membatalkan undang-undang ini, daripada kita harus banyak hati-hati sementara kita tahu moralitas etika pejabat kita sehari ini seperti itu. Kita lihat misalnya di kepolisian, beberapa kasus bisa diungkit nggak? Nah, yang menarik ini saya terakhir, bahwa keterlibatan publik itu penting. Mahfud MD, teman saya, Menko Polkam itu, secara terbuka ngomong bahwa dia memang mengangkat kasus Sambo ini untuk melibatkan publik, mencari dukungan publik agar dapat bisa menekan polisi agar ada tindakan hukum. Nah, sekarang ini dulu kemarin itu kan no viral no justice. Sekarang makin viral makin bahaya buat kita.
Kalau ini kita biarkan, karena itu menurut saya sih nggak bisa ini dibiarkan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, silakan langsung ke Dr. Mulyadi. Baik, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan tadi. Demokrasi pertama itu dia menuntut cuma satu, kemerdekaan. Karena memang ditindas. Jadi penguasa itu sangat despotis. Demokrasi pertama lahir itu karena pemerintah despotis, menganggap bahwa dia dirinya adalah majikan, dan rakyat itu adalah budak. Itu marah itu rakyat itu, akhirnya dia turunkan penguasa itu. Lahirlah demokrasi pertama. Nah, yang saya mau bilang ini ada regulasi yang dibikin, ada kitab hukum yang dibikin, dipersoalkan banyak pihak. Ada problem di situ. Problemnya apa? Ini kejahatan politik. Kejahatan politik penguasa yang pertama dilakukan adalah mengubah hak itu menjadi kewajiban. Itu cirinya di situ, itu jahat. Dia mempraktekkan kekuasaan power over. Yang tadi saya sebut menindas, anti kritik, status quo, itu tadi. Korup dan rezim yang melaksanakan power over tadi pasti menggunakan hukum. Itulah sebabnya saya selalu katakan hati-hati juga dengan hukum, bicara hukum. Ya kan dalam politik yang dianggap hukum itu adalah hukum yang baik. Makanya dia bilang nomos, hukum yang baik, hukum yang buruk namanya anomia. Itu bukan hukum. Ya, anomi. Jadi clear itu. Nah, tapi Machiavelli bilang kalau ini mempertahankan kekuasaan tidak cukup dengan mengkombinasikan antara kelicikan dan kekuatan. Kau harus pakai hukum juga. Gitu. Ini resepnya Machiavelli ya. Machiavelli itu ya. Tapi kan abang tadi baca buku kirinya ya. Itu jalan jejak para iblis. Kan ada bukunya Machiavelli yang bagus, diskursus itu. Dia katakan jangan sekali-kali merampas harta rakyat. Karena rakyat lebih mudah melupakan pembunuhan orang tuanya daripada hartanya yang dirampas oleh penguasa. Itu. Jangan sekali-kali mengganggu perempuan orang. Karena orang lebih mudah melupakan hartanya harta yang dirampas oleh penguasa daripada perempuan yang diganggu. Itu. Dan dia kekuasaan itu harus dikontrol. Kenapa ada bahayanya tadi? Dan sudah saya sebutkan. Jadi lebih hebat pemikirannya Machiavelli itu daripada Montesquieu. Cuma orang tidak mau baca. Gitu. Itu yang jadi problem. Sekarang publik tadi kan itu publik itu wajib menjaga, mempelototi gitu, mengontrol setiap saat itu pejabat publik, kebijakan publik. Lo kenapa tiba-tiba dilarang? Kenapa tiba-tiba dipidanakan? Ya, ini jadi problem. Ya, karena itu secara politik sederhana saja. Kalau penguasa itu, tapi kalau saya ini ya, kan curang juga. Otak saya itu kadang juga curang, Pak. Curangnya begini. Di dalam level praktis tadi, kekuasaan politik itu bukan hanya persoalan siapa mendapat apa dan kapan dan di mana tadi. Itu bukan persekongkolan saja. Maksudnya persekongkolan dalam membagi-bagi jabatan ya. Siapa mendapat apa, kapan dan di mana seperti yang disinyalir oleh Laswell. Nah seperti itu. Ada lagi ya. Ada lagi yang paling bahaya. Politik itu adalah pengorganisasian, perlawanan dan dendam. Mau seperti itu. Artinya gini, kalau saya orang politik betul, kan saya tunggu-tunggu ini situasi menjadi revolusi ini. Wah, hari ini pemerintah bikin lagi kesalahan, hari ini bikin lagi itu. Ya kan? Kan kalau orang menjatuhkan kekuasaan itu dorong ke jurang gitu kan? Dorong ke jurang. Jangan dicegah, jatuh sendiri itu. Nah ini saya lihat ada upaya ke arah sana, mau mendorong penguasa tadi. Kenapa saya serius datang di sini untuk bicarakan masalah tadi ini, batasan tadi ini? Karena yang ngomong ini adalah institusi politik non demokratis. Maksud dan elit politik non demokratis. Karena ada elit, posisinya dia di elit penghubung. Di bawahnya elit tandingan. Elit-elit yang ngomong ini tidak mencalonkan diri jadi presiden. Di bawahnya dia, berarti dia elit antara. Kejam ini Pak, elit non demokratis dia.
dan ada pendukung penguasa, kelompok kepentingan pendukung kekuasa, ya, organisasi kelompok kepentingan namanya non asesional, yaitu relawan pro Jokowi. Ini yang ngomong ini, artinya rezim ini membiarkan tumbuhnya institusi politik non demokratis. Yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ya, apapun argumen pemerintah sekarang, rezim sekarang, saya yakin sekali, ya, kita tidak berada dalam 3 tahapan demokrasi yang sedang kita perjuangkan. Tahapan yang benar, jalurnya yang benar, tahap transisi, tahap konsolidasi, apalagi tahap demokrasi. Kita tidak berada di situ. Kita terlempar jauh di luar transisi. Kalau transisi itu, Pak, seluruh instrumen, seluruh pejabat-pejabat yang bobrok diganti. Itu transisi. Seluruh institusi tadi seperti Projo itu dibubarin. Loh, ini dibiarkan hidup. Ya kan? Kenapa dia bilang, oh, itu kan hak rakyat. Bukan itu institusi politik non demokratis. Kan sudah ada kelembagaan politik. Ya, pasal 22E, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya, ada juga pasal 7, presiden 5 tahun menjabat. Mau lebihkan 1 hari. Ini kan konyol ini. Mau aspirasi. Ingat, demokrasi itu memang ada 3 nilai diusung: kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik. Tapi jangan lupa 1 nilai. Ya, jangan dia bilang freedom, equality. Ada 1. Itu ada patungnya itu di Amerika. Namanya liberty. Liberty itu adalah kesepakatan untuk tidak menggunakan hak yang merugikan orang lain. Itulah yang seharusnya dikasih masuk dalam kitab hukum pidana. Itu yang tadi kita sepakat untuk tidak menggunakan, misalnya menyakiti orang, menyakiti diri sendiri. Itu. Tapi kalau mengkritik penguasa, itu jahat itu. Ya, tadi bagi saya supaya cepat revolusi biarin aja itu. Karena semakin banyak orang di penjara, semakin banyak sakit hati itu. Kan saya bilang begitu tadi. Karena saya sudah capek mengingatkan, Pak. Sudah saya biarin aja. Ini orang sudah bebal ini kan. Disuruh jangan hati-hati. Itu curang. Masih mau dia curang juga. Dorong aja sekalian. Maksudnya biarin aja. Makanya saya tidak mau komentar tentang ini kan. Padahal yang dipersoalkan sebenarnya hak politik warga negara. Artinya apa? Melalui ini dia, ya kalau yang lain tadi ya dihukum pidana sekian karena mencuri kambingnya Mulyadi, silakan. Karena tidak boleh menggunakan kebebasan itu kan, menyakiti saya atau apa tadi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kontrol kekuasaan, menghina presiden, nah presiden itu fungsi, presiden itu tugas, institusi politik. Lo kenapa Anda tersinggung? Kalau tidak mau tersinggung, Anda jangan jalankan diri. Terus gimana ceritanya? Kita tidak berbicara tentang itu institusi, itu fungsi. Harus ada dijalankan. Itu jadi problem tadi. Nah, tapi dia lari ke dirinya tadi. Nah, mengenai ada tadi itu, kalau disinggung, ya itu SBY. Ketawa saya, karena saya dengar ceritanya itu. Awalnya itu, bagaimana kerbau didatangkan itu kan, di istana itu. Dia tidak marah ke SBY itu. Bilangnya cedong itu, kalau di kampung saya cedong itu. Cedong artinya kerbau, Pak. Gitu. Ya, artinya gini, itu unjuk rasa, Pak. Lo masa mau atur rakyat dengan unjuk pikir ini? Yang di sini unjuk pikir ini, Pak. Unjuk rasa di sini. Yang lain unjuk rasa, Pak. Macam-macam unjuk rasanya itu. Ada yang coret-coret dinding, ada yang macam-macam itu. Itu perasaannya tadi. Karena manusia itu ada 4 dasarnya itu. Ada hatinya, ya ada akalnya, ada rasanya, dan ada inderanya itu. Saya kira itu, Bang, ya. Oke. Jangan sekali-kali memutak-atik itu kebebasan. Ini pemerintah ini sekarang sedang memutak-atik kebebasan. Jadi biarin aja. Ya kalau saya mau bilang apa, kan saya bilang jangan kasih masuk, jangan utak-atik kebebasan. Ya kan, jangan ubah hak itu menjadi kewajiban. Tapi maunya juga begitu kan. Artinya dia memang mau jatuh, Pak. Biarin aja kalau dia mau jatuh. Catat karena ada persaingan gitu. Persaingan antara Bang Raffi sama Mas Naki. Masalah iman. Ya, ini ada persaingan ini yang saya lihat. Kebetulan difasilitasi oleh 1 orang gitu. Ini menarik. Tetapi apa yang dikatakan Pak Mulyadi tadi menarik sekali. Bahwa keunggulan demokrasi terletak pada kekuasaan yang beroperasi pada penguasa yang diberikan legitimasi dan kekuasaan
oleh rakyat. Ya kan gitu kan, lewat pemilu tadi. Sedikit saya ingin menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan, Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Belum ada negara waktu itu, Bu. Jadi sekumpulan rakyat yang mempunyai cita-cita yang sama, tujuan yang sama, atau sekumpulan rakyat yang mempunyai cita-cita yang sama untuk ke depan bersama-sama, itulah bangsa. Bung Karno kata seperti itu. Berarti yang memerdekakan ini adalah bangsa. Pada saat itu ada orang Indonesia asli, ada Arab, ada Cina, ada Pakistan, ada India, dan lain sebagainya. Yang pada saat itu juga ikut. Itu. Maka dengan proklamasi itu kita punya ciri khas nantinya sebagai negara pribumi. Karena sebagai anak bangsa yang memerdekakan. Kita buktikan bahwa dalam waktu yang singkat-singkatnya, sehingga keesokan harinya kita mulai membentuk suatu negara dengan tugas yang diberikan untuk bangsa, yaitu tugas pemerintah melindungi segenap bangsa. Jadi pemerintahan yang ada itu tugasnya melindungi segenap bangsa, bukan mencederai, bukan menghukum, bahkan membunuh bangsa. Ini perintah konstitusi tertinggi pada preambul, pada pembukaan. Melindungi segenap bangsa dan melindungi tumpah darah. Tumpah darah itu tempat bangsanya atau rakyatnya tinggal. Ada udaranya, ada daratannya, ada dalamnya daratannya, ada permukaan laut, ada lautnya, ada dasar laut. Semua yang ada ini perlu dilindungi untuk si bangsa ini, rakyat ini, dan mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyat. Ini perintah konstitusi tertinggi. Jadi kalau kita lihat pemerintahan yang ada, siapapun itu, cukup tolak ukurnya ini. Nah ini akan ada sangkut pautnya dengan yang tadi. Sehingga penolakan agenda perpanjangan masa jabatan presiden nggak perlu kita bicarakan lagi. Tetapi yang jelas bahwa ada indikasi orang sekeliling presiden justru mengkhianati presiden. Tidak mungkin seorang presiden tidak tahu. Mengkhianati presiden dengan mengojok-ojok perpanjangan ataupun 3 periode. Bahkan orang-orang dekatnya, ada menteri, ada kepala lembaga negara, ada kumpulan rakyat yang non demokrasi tadi. Tujuannya apa? Menjatuhkan presiden. Mengapa? Tadi dikatakan, undang-undang tidak mengatakan. Jadi kalau seorang presiden mau dengan alasan apapun juga, dia menjabat lagi, melanggar dengan undang-undang, maka rakyat bisa mengusirnya. Jadi orang-orang tadi sebenarnya akan mendorong presiden. Ini kan kurang aja. Jadi sengaja didorong itu. Jangan dikira baik-baik itu. Bukan. Karena jelas konstitusi kita jelas bahwa legitimasi itu dalam pemilu. Dan ini pun dilakukan uji coba oleh orang dekatnya dengan membuat undang-undang yang berdasarkan undang-undang, sehingga apa yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan menuju PLT itu tidak melanggar undang-undang. Karena undang-undang tapi undang-undang yang ada itu melanggar undang-undang yang ada. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak ke Mahkamah Konstitusi? Karena teori raja-raja dulu di Nusantara, apabila ada pertentangan, maka yang dilakukan 3 tahap dengan ujung lidah dulu. Setelah tidak mampu dengan ujung lidah, maaf, ini bukan jorok, tapi dengan ujung kemaluan, itu perkawinan. Selanjutnya baru ujung badi atau ujung pisau. Itu kerajaan Nusantara tahapannya seperti itu. Maka dengan ujung lidah
dikasih tahu bahwa perpanjangan hakim di Mahkamah Konstitusi dinaikkan, kan? Benar ya? 15 tahun. Berapa? 15 tahun, Pak. Sampai Dari 70 tahun. Dari 5 tahun ke 15 tahun. Ya, Atau sampai 70 tahun. sampai 70 tahun. Pakar hukum tata negara menyampaikan. Gak ada yang dicopot. Jadi ditawarin seperti itu. Dicopot. Selanjutnya dengan perkawinan tadi, ujung baliknya mungkin cuma ancaman, mungkin. Apa yang bisa diharapkan? Jelas undang-undang yang ada itu dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat bertentangan enggak dengan undang yang paling atas, kan? Begitu kan? Maka sebenarnya mudah isu analisisnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 saja. Yang saya katakan tadi, melindungi segala bangsa dan segalanya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bertentangan itu selesai. Maka tadi katakan bahwa PT Dokum itu melanggar, kan? Alasannya macam-macam. Yang lainnya frustasi. Makanya kalau kita lihat yang terbaru sekarang ini, tadi di tempat yang sangat mulia DPR, pada saat sidang paripurna ya, untuk misalkan ada seorang kader partai PKS, salah satu ketua DPR tidak memberi waktu 3 menit untuk menyampaikan pendapat, padahal dia masih rakyat, dia menyampaikan suara rakyat. Jadi udah terbalik-balik. Terus pernyataannya silakan ke Mahkamah Konstitusi, itu kan biasa saja. Terus mau ngomong apa lagi saya sendiri? Jelas dengan seperti ini, apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Puisinya Muhammad Sari tadi. Apalah artinya? Bilang kita merdeka, tidak merdeka kita. Bahkan dijajah dengan lebih sistematis. Ya karena undang-undang itu tadi. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa berbondong-bondong orang sekitar pemerintahan ini justru membuat jebakan-jebakan Batman, saya bilang, untuk mendorong masuk jurang. Bayangkan alasan tadi yang dikatakan. Saya lalu teringat pada saat 10 Maret 2014 ketika saya memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, itu dari 5.000 orang lebih karena mahasiswa baru maupun sarjana juga. Ketika saya tanya, apabila Anda menjadi presiden, bukan presiden Indonesia, tetapi negara pun terancam karena krisis ekonomi, pangan dan air, melihat Indonesia sebagai peluang, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia dengan cara soft maupun sebenarnya? Apa yang dilakukan? Saya ingat benar, membeli undang-undang. Waktu itu masih Bapak, gimana caranya udah beli? Jawaban mahasiswa sedikit banyak, ala Pangkostrat pura-pura nggak tahu, pada itu sama si Pangkostrat. Di DPR itu kan ada beberapa komisi, satu komisi ini kan ada 70 orang untuk kepentingan negara. Itu kecil, 100-200 miliar itu kecil. Kita masukkan undang-undang. Itulah yang terjadi. Karena dengan kita masuk undang-undang, kita bisa masuk secara legal dengan cara apapun juga ide-ide yang kita lakukan. Jadi semua terjadi. Tidak masuk logika sebagai negara pribumi, sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaan, lahir undang-undang ini. RUU KUHP menjadi KUHP. Tidak mungkin. Undang-undang kan untuk melindungi rakyat. Tetapi ini terbalik. Justru melindungi penguasa. Kembali ke materi Pak Mulyadi tadi. Apabila pemimpin dipilih dengan pemilu yang tidak legalitas, ya, maka dia akan tidak dapat legalitas dari
rakyatnya dan dia akan berusaha untuk melindungi dia dengan cara undang-undang yang ada. Ini saya mengambil intisari dari pelajaran yang sampaikan Pak Mulyadi. Ini yang sangat berbahaya. 2 semester Pak di kampus. Ini sangat berbahaya. Sehingga alasan tadi yang disampaikan Pak Mas Hari tadi, ini yang saya katakan tadi, anak-anak ini menyampaikan seperti ini. Sehingga kejadian sekarang ini pasti ada invisible hand dari negara luar untuk bekerja secara sistematis dan berjalan sangat panjang. Lewat liberalisme bisa menyembuhkan komunisme. Itulah musuh dari negara pribumi. Yang cuma mulai juga itu. Kalau politik, kan, liberalisme itu demokrasi, gitu ya kan. Kalau ekonomi dengan persoalan ini sebenarnya kapitalis. Kalau sosial, apa? Ya, individualisme. Inilah yang dibentuk kali ini. Maka lahirlah oligarki politik, oligarki sosial, oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi bekerja sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pertahanan dari suatu negara yang rakyatnya banyak. Apa itu? Yang paling hakiki di negara yang penduduknya banyak adalah ketahanan pangan. Itu dirusak. Sangat sistematis. Bayangkan kalau kita bisa membuat peneliti dari padi saja, yang kita teliti kemudian kita buat padi ini begitu tumbuh, nanti bibitnya bisa diambil dari padi yang ada lagi, yang mengulat dijadikan bibit lagi, itu pasti dipermasalahkan dengan alasan apa? Vegetarian dan segala macam alasan. Maka sekarang hampir tidak ada kecuali daerah-daerah terpencil. Semua bibit harus beli. Itu adalah suatu kesalahan besar dari suatu negara. Bibit harus beli karena bibit yang ada sekarang ini mau PR atau segala macam, begitu ditanam, tumbuh diambil lagi, dia tumbuh tapi nggak bisa berbuah. Ini bunuh diri. Dan kita harus beli dari luar. Yang kedua, dulu tidak ada namanya pupuk non-organik, semuanya organik. Karena pupuk non-organik ini merusak harga tanah. Sehingga terjadi sekarang ini, saya meneliti dari Jawa Tengah, saya melihat semua padi tidak semuanya 100% ditanami. Saya bertanya kepada teman saya, punya 16 hektar. Nah tempatku gimana? Cuma 6 hektar yang saya tanam untuk saya sendiri. Kenapa? Kalau kita akan tanam beneran, kita beli bibit, kemudian beli pupuk, pasti kita garuk. Sehingga impor beras akan selalu datang. Ini persiapan impor lagi, kalau enggak kita akan dikurangkan lagi. Bahkan lebih mengerikan lagi, kalau mau jujur kepala Bulog, berapa beras yang busuk? Tolong tanyakan. Ini sangat berbahaya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita ingat bahwa Ibu Menteri Keuangan mengatakan bahwa tahun depan akan terjadi krisis pangan, kan? Presiden juga menyampaikan seperti itu, kan? Seandainya itu terjadi, seperti disampaikan, semuanya kelaparan, kemudian ada, misalnya bulan Maret itu ada perkumpulan para bupati wali kota, Musrembang. Tinggal ditanya para bupati bagaimana kondisi rakyatmu, wali kota bertepang. Dan kurang lebih nanti saatnya setelah 51% lah itu semuanya PLT. Gimana kan rakyat saya susah Pak, kelaparan Pak. Apa yang dikatakan Pak Mulyadi ini? Mulyadi satu jalan ini. Saya punya uang nih. Saya juga berpikir kira-kira bagian terbaik. Apakah untuk pemilu atau untuk BLT, membantu rakyat? Jangan jawab sekarang, silakan kembali dulu. Pasti jawabannya nanti dengan sambil menangis lah, apa segala macam lah.
Dari Depok 3 saja. DPR pun sama, tanpa pemilu tambah 2 tahun ya lumayan. Yang PRT tambah 2 tahun bisa tambah lagi kan itu. Ini rencana yang sangat sistematis. Tapi sebenarnya rencana ini adalah untuk memasukkan presiden ke jurang kehancuran. Karena jelas melanggar konstitusi. Ada pertanyaan, di mana polisi, di mana TNI, karena tulang punggungnya. Saya bilang, tidak ada Kapolda yang lulusan di bawah tahun 2000. Benar nggak? Belum ada. Berarti hampir semua Kapolda itu tadinya ABRI. Benar nggak? Karena undang-undang TNI Polri kan di 2002. Maka saya yakin, aku yakin, semua Kapolda ke atas dan TNI yang sekarang pernah bersumpah di atas akita masing-masing. Dengan pertanyaan, bersediakah saudara-saudara disumpah? Bersedia. Dengan cara agama apa? Yang Islam dan Islam, yang hidup dan hidup, yang Kristen dan Kristen, yang Buddha dan Buddha. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sumpah itu pribadi karena bukan kata saudara-saudara. Dan setiap prajurit maupun polisi itu pada saat masuk yang didoktrin adalah agama. Kenapa? Karena dia akan disumpah. Apabila ada pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, karena dalam sumpah satu napas, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasti akan bangkit. Itu yang katakan bahwa sekeliling presiden itu ingin menjerumuskan presiden ke jurang dengan nego-nego seperti ini. Apalagi dengan tambahan lagi tadi RUU KUHP menjadi bayangkan penghinaan itu sangat luas sekali. Jadi kesimpulan saya bahwa disinilah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini ingin menyelamatkan Indonesia, ingin pemerintah ini jalan dengan baik sampai pada akhir jabatannya dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan demokrasi dengan benar, jujur, adil, fair, bisa memilih pemimpin yang sebenarnya, di mana pemimpin yang sebenarnya adalah dalam setiap saat, selalu dalam pikiran hatinya adalah rakyatnya, memimpin dengan segenap penuh hati dan pikirannya untuk rakyatnya, bukan rakyat yang selalu memikirkan bagaimana pemimpinnya ya. Bukan sebaliknya. Saya pikir ini kesimpulan yang saya bisa sampaikan dari semua pembicara. Tadi yang sebutkan juga dari lagu Jabang Rafi, kemudian dari Bang Hasim Mahadi dan Dr. Mulyadi. Terima kasih saya dapatkan pembelajaran, sehingga kalau ya saya menyimpulkan kurang baik, kurang benar, ya itulah saya dengan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.